هترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا اي كلام، دي حاجة ياريته يعرفها، بلاش لو صدفة يجمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk berupa Islam dan iman, serta mengangkat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan bertema sholat sebagai tiang agama dan penyejuk hati. Ada yang tahu tentang sholat? Saya Ustaz. Sholat adalah tiang agama. Dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Rasulullah SAW bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat adalah tiang dari agama Islam. Jika tiang ini tegak, maka agama seseorang akan kuat. Namun jika sholat ditinggalkan, maka bangunan keislaman seseorang pun menjadi runtuh. Sholat adalah perintah langsung dari Allah SWT. Sholat memiliki keistimewaan tersendiri karena merupakan satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ini menandakan bahwa sholat memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat At-Toha ayat 14. Fungsi dan manfaat sholat. Sholat bukan hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai penjaga akhirat dan perilaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 4. Sholat yang dilakukan dengan benar dan khusyuk akan membuat hati menjadi lembut, menjauhkan diri dari maksiat, serta menumbuhkan rasa takut dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sebagai penyejuk hati dan jiwa. Dalam kehidupan yang penuh tekanan dan kesibukan, sholat menjadi tempat menenangkan diri dan media curhat terbaik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, dan jadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa nomor 3939. Nabi Muhammad SAW akan segera menunaikan sholat ketika menghadapi kesulitan, karena beliau merasakan ketenangan dan kekuatan dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat amalan pertama yang akan dihisab. Sholat bukan hanya penting di dunia, tapi juga amalan pertama yang akan diperiksa di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya juga akan rusak. Hadis riwayat At-Tabarani. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ada yang tahu ancaman meninggalkan sholat itu? Masuk neraka, disiksa.
Ibu Cahaya. Lanjut Bu Ustazah. Meninggalkan sholat bukan hal sepele. Allah memberikan ancaman keras dalam Al-Quran. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka atau orang munafik adalah sholat. Meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Sholat membentuk karakter mulia. Orang yang menjaga sholatnya akan memiliki karakter yang baik, disiplin, waktu, bersih, sabar, rendah hati, dan penuh rasa syukur. Itu kayak bekerja kan Iya, nggak kayak saya. anak saya yang bekerja juga kayak alhamdulillah selalu ini. Seperti itu. Nah, dan bahkan sholat mengajarkan kita keteraturan hidup 5 kali sehari. Seorang muslim sejati akan memprioritaskan sholat dalam hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan. Ia adalah penguat jiwa, penghapus dosa, pelindung dan maksiat, dan penyejuk hati. Marilah kita menjaga sholat 5 waktu, mendirikannya tepat waktu, dan mengajarkannya kepada anak-anak kita sejak ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menegakkan sholat dengan khusyuk dan istiqomah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.